Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast EduTalk. Kenalin, aku Zafa Zaidafilah. Kalian bisa panggil aku Ziva. Aku siswi dari MIT Bina Insan Cendekia. Hari ini aku ditugaskan kembali nih menjadi pembawa acara di episode podcast kita kali ini. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat penting nih bagi perjalanan pelajar. Kira-kira apa ya? Nah, topik podcast kita kali ini adalah tentang keorganisasian. Seperti biasa, tentunya aku nggak bakalan membahasnya sendirian. Kali ini aku ditemani oleh salah satu guru yang keren nih, yaitu Ustadz Zaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Ziva. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat-sehat dan semangat sekali ini Mbak Ziva. Oke, semoga semangatnya nanti tetap bertahan sampai di akhir episode kita kali ini ya. Siap. Oke, Ustadz sudah siap untuk membahas topik kita kali ini? Insya Allah siap. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nggak sih siapa sebenarnya Ustadz Zaki ini? Monggo Ustadz. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fuadi yang kebetulan di Yayasan Fasiul Quran diamanai sebagai Departemen Pendidikan Al-Quran Mbak Ziva. Dan alhamdulillah juga di bidang keagamaan diamanai untuk menjaga, mengawal, bahkan memastikan kegiatan peribadahan di lembaga baik SMP dan MA itu berjalan dengan baik dan khusyuk begitu Mbak Ziva. Oke, keren. Oke, Ustadz, hari ini kan kita temanya tentang organisasian ya. Iya, siap. Kira-kira Ustadz punya nggak sih pengalaman berorganisasi sebelumnya? Kalau pengalaman berorganisasi ada dulu di pesantren ada, tapi seiring berjalannya waktu lebih banyaknya itu di belajar berorganisasi ketika di dunia perguruan tinggi Mbak Ziva. Oh, oke. Jadi di kehidupan mahasiswa ya, Tat ya? Siap. Oke, sip. Nah, kan Ustadz sudah punya nih pengalaman organisasi. Menurut Ustadz, definisi organisasi itu apa sih dan seberapa penting bagi kehidupannya, Ustadz? Seberapa penting bagi kehidupan? Kalau makna secara Ustadz sendiri ya, secara simpelnya begini Mbak Ziva. Organisasi itu adalah orang-orang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas, dan itu dicapai dengan secara struktur, sistematis. Itu bisa dikatakan organisasi. Tapi kalau menurut salah satu tokoh, banyak orang-orang yang merujuk kepada tokoh ini, khususnya dalam organisatoris, orang-orang yang organisatoris. Max Weber itu mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan sosial yang memiliki struktur yang ditentukan secara formal dan itu memiliki tujuan, dan tujuan tersebut itu dicapai secara sistematis, terukur sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, siap. Nah, selanjutnya kira-kira manfaat bergabung di organisasi itu apa sih, Tat? Karena kan mungkin banyak ya dari teman-teman kayak nganggap kalau organisasi itu capek, sering rapat, sibuk, itu bener-bener nguras energi gitu. Kalau menurut Ustadz, manfaat bergabung organisasi itu apa? Banyak sebenarnya Mbak Siva. Organisasi sendiri itu kan kita dapat itu tidak di dalam bangku pelajaran atau di dalam kelas. Organisasi sendiri banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat ketika kita berorganisasi. Salah satunya untuk memantapkan kita dalam hal kepemimpinan, leadership kita, terus komunikasi atau public speaking kita, banyak manfaatnya. Termasuk nanti kalau bicara tentang mental dan kepercayaan diri itu diterpa, dimatangkan di organisasi juga. Jadi banyak sekali manfaat yang akan didapat ketika kita itu mengikuti organisasi. Oke, tadi sempat disinggung ya tentang kepemimpinan, terus juga kemampuan komunikasi, karena memang kalau berorganisasi itu kita pasti akan komunikasi dengan banyak orang gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Apa peran organisasi dalam bentuk karakter dan juga kepemimpinan? Oh iya. Ini sangat-sangat penting untuk dimiliki orang-orang ya. Karakter yang baik, karakter yang bertanggung jawab, atau
etika dan sopan santun yang baik itu yang jelas bisa kita bisa kita matangkan di dalam organisasi, Mbak Ziva. Jadi tentu kita harus mempunyai etika, sopan santun, bahkan empati terhadap orang lain. Kalau di dalam rumus di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada hablum minan nasnya itu lebih ditingkatkan. Itu karakter yang akan didapat di dalam organisasi. Selanjutnya terkait kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam organisasi itu bisa kita dapatkan atau kita pelajari lewat ada kegiatan-kegiatan kayak di SMP itu semacam kegiatan LDKS gitu. Itu kita mempelajari teorinya lalu kita praktekkan ketika menjalankan suatu program yang ada di lembaga atau organisasi itu. Salah satunya ketika kegiatan semisal dalam waktu dekat ada kegiatan Agustusan gitu. Betul. Itu kan kita meningkatkan bagaimana menata, memanage teman-teman, bahasanya Ustazah Dinda itu menata orang itu tidak semudah menata kardus gitu. Kalau menata kardus kan enak, tinggal ditempatkan di pojok, nggak gerak, sudah standby, sudah rapi di situ. Tapi kalau menata orang, wah ini harus mempunyai keahlian khusus. Itu kira-kira Pak. Nah, terus bagaimana berorganisasi itu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi? Nah, tadi kan sempat disinggungkan kalau misalkan organisasi itu pasti bakalan ketemu banyak orang. Benar-benar. Apalagi kan dulu sebenarnya curhat sedikit ya ini teman-teman. Aku tuh tipe orang yang kalau belum kenal banget itu nggak bakalan mau ngomong duluan. Jadi lebih malu-malu gitu, Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana sih berorganisasi itu bisa membantu akan hal itu? Untuk meningkatkan skill komunikasi, kalau bicara dulu itu ada orang-orang mengatakan bahwa ini nggak bisa bicara, itu bukan berarti dalam tanda kutip bisu, bukan, melainkan bahasanya, cara penyampaiannya tidak sistematis, tidak terstruktur gitu. Ini bisa kita gali, bisa kita tingkatkan kemampuan komunikasi kita atau public speaking kita itu lewat organisasi. Salah satunya dan teman-teman itu menjadi MC dalam suatu acara dan itu belajar tampil di depan banyak orang. Satu kali lagi itu tidak bisa dipelajari secara singkat gitu. Dan itu peluang-peluang seperti itu perlu kita baca dan adanya hanya di organisasi salah satunya. Betul. Nah, itu tadi emang kemampuan untuk berkomunikasi itu emang penting banget ya Tet ya. Karena kan kalau misalnya kita komunikasinya buruk bisa jadi salah paham. Nah, itu bakalan berdampak ke organisasi. Nah, kira-kira bagaimana organisasi dapat membantu untuk mencapai tujuan kita? Tujuan dalam arti kehidupan apa tujuan organisasi? Tujuan dalam arti kehidupan. Untuk banyak Pak Sifat. Kita itu di organisasi kan diterpa secara mental itu diasah agar tidak mudah untuk putus asa. Mudah kalau anak-anak sekarang itu baper gitu. Di organisasi itu diasah mental yang seperti itu diasah. Makanya di organisasi biasanya itu diajari kuat mental agar tidak gampang menyerah. Dan salah satunya yang kebetulan ini Ustadz sering mendampingi di organisasi Rohis. Di situ diajarkan bagaimana kita itu siap ditempatkan dalam situasi dan kondisi apapun. Itu diajarkan di dalam organisasi itu tadi. Kalau kata salah satu ustazah di SMP itu namanya Ustazah Dinda itu pernah mengatakan bahwa man qoro'al baba walaja. Jadi ketika orang-orang itu bersungguh-sungguh ada kemauan mendobrak pintu itu terus-menerus dan insya Allah itu akan berhasil dan bisa masuk begitu kira-kira. Oke, keren ya. Bisa dijadikan quotes kata-kata hari ini. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana organisasi dapat membantu membangun jaringan dan relasi, Pak? Apalagi mungkin bagi teman-teman yang baru masuk organisasi kan malu-malu, masih kalau mau kenalan tuh kayak aduh malu deh nanti dikacangin gitu kan. Nah, itu sebenarnya sedikit dampak positif dari kita menguasai ilmu komunikasi tadi itu Mbak Ziva. Jadi kalau kita sudah meningkatkan skill komunikasi, maka untuk mencari jaringan
seluas setinggi apapun, mencari relasi kemanapun itu enak nantinya. Termasuk ini juga manfaatnya ketika kita berorganisasi, menguasai skill komunikasi, relasi itu kita kan sudah membawa bukan nama individu. Misal ketika kita bertamu terhadap Bapak Wali Kota misalnya, ketika kita datang sendirian tanpa membawa nama besar organisasi atau kelompok dari beberapa orang gitu, itu kesulitan gitu secara individu. Dan maka ketika kita membawa suatu wadah atau yang bernama organisasi ini tadi, lebih mudah untuk menemui Bapak Wali Kota atau mencari relasi dan jaringan yang luas dan tinggi. Gitu, jadi emang komunikasi itu sepenting itu guys. Jadi sangat, untuk membangun jaringan dan relasi kalian harus punya kemampuan berkomunikasi, dan itu ditempatnya di dalam organisasi ya Tat ya. Oke, selanjutnya kan ketika kita berorganisasi itu Tat, kita kan pasti bakalan ketemu sama banyak orang, bertemu dengan banyak individu dengan pastinya pemikirannya kan berbeda-beda. Nah, itu kan pasti akan memicu konflik nih Tat. Kalau misalkan aku maunya kayak gini, oh tapi kayak gitu tuh nggak cocok menurutku untuk acara ini. Nah, itu pasti kan akan menimbulkan konflik. Nah, kira-kira untuk mengurangi konflik-konflik seperti itu dan menjadikan tim organisasi itu menjadi tim yang efektif, itu tipsnya bagaimana Ustaz? Kembali lagi, dasar penyampaian atau komunikasi yang baik, maka nanti hal-hal kesalahpahaman semacam itu yang ada di organisasi itu sangat bisa kita atasi, Mbak Ziva. Khususnya lagi ketika kita memang ada kesalahpahaman dalam penyampaian dan itu berdampak fatal terhadap organisasi, kita tergantung kita sebagai leader, pemimpinnya, atau sebagai anggotanya gitu. Lah, sejatinya sikap kita itu kan tergantung juga dari posisi apa yang kita duduki sekarang gitu. Kalau sebagai leader ketika ada salah paham di anggota atau tim, ya kita duduk bersama, musyawarah, kita cari jalan tengahnya. Kalau dalam kita kan ajaran kita ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk dalam kategori konsep tawasul. Ya kita ada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk organisasi itu memang konflik tidak dapat dihindari, tidak dapat dihilangkan, karena bertemu dengan banyak orang pastinya dengan pemikiran berbeda itu pasti akan menyebabkan konflik teman-teman. Nah, cuma bagaimana cara kita menghadapinya itu yang penting ya Ustaz ya. Jadi apakah kita malah ikut terbawa atau kita bisa menghadapi konflik itu dengan lebih dewasa, betul ya Ustaz. Nah, oke, selanjutnya kita kan setiap individu pasti punya prinsip dalam hidupnya ya Tat ya. Nah, ketika berorganisasi, kira-kira tips untuk bisa memilih organisasi yang tepat dengan diri kita itu bagaimana Ustaz? Oh iya, itu perlu, memang tolak ukur seperti itu perlu. Jadi kita harus memantaskan kira-kira saya ini pasnya itu ikut organisasi yang mana gitu. Lah itu sebenarnya dalam pemikiran seperti itu mungkin agak terkungkung atau membatasi kemampuan kita yang akhirnya berdampak kita memilih organisasi apa yang akan kita ikuti. Sebenarnya dalam organisasi apapun itu ya tetap dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dalam Islam. Lah itu tetap kita harus mempunyai dasar tujuan dan visi misinya dari organisasi itu harus jelas. Maka kita tahu dan bisa memposisikan, oh saya mau berkembang di bidang ini misalnya. Ya kita dilihat dulu visi dan misi dan tujuan yang yang ada di organisasi itu tetap kita ketahui dulu. Baru kita bisa masuk ke suatu organisasi yang kita ikuti. Benar. Jadi benar teman-teman. Nah, ketika kalian peran organisasi itu memang sangat penting guys untuk membentuk karakter dan juga kepemimpinan kita dengan disiplin, dengan bertanggung jawab, terus dengan berempati dan juga etika-etika yang mungkin tidak kalian dapatkan pada saat kalian tidak ikut organisasi. Betul Ustaz? Betul. Oke, selanjutnya apa nih tantangan yang biasanya dihadapi pada saat berorganisasi dan juga cara mengatasinya?
tantangan berorganisasi itu sebenarnya sangat-sangat kompleks Mbak Ziva. Kalau dalam tantangan individu kita sendiri biasanya ketika ada rapat kita sudah mempunyai tantangan entah itu rapat terus gitu. Akhirnya apa? Capek gitu. Akhirnya malas bahkan fatalnya bisa sampai mutung apa bahasanya itu keluar dari organisasi dan itu bisa kita atasi kembali ke tujuan awal. Niat kita mengikuti organisasi itu apa? Seberapa kuat niat kita maka tantangan sebesar apapun akan kita hadapi gitu. Maka kalau ada Ustazah Fatmah pernah menyatakan itu ketika kita khawatir dengan capek takut maka resiko yang tidak diambil itu sebenarnya resiko yang paling besar gitu. Maka ya harus kita hadapi tantangan-tantangan seperti itu. Nah kalau berbicara tentang organisasi, tantangan organisasi, misal di organisasi Rohis yang ada di sekolah Mbak Ziva ya kita harus salah satunya melek teknologi. Melek teknologi dengan cara apa? Ya kita mempublis atau mensyiarkan secara luas kegiatan-kegiatan keagamaan kita yang dinaungi oleh organisasi Rohis itu tadi. Dan itu sangat-sangat menjawab kalau bahasanya sekali lagi bahasanya Ustazah Fatmah itu mengatakan mampu bertransformasi daerah disrupsi begitu kira-kira. Oke. Nah, benar banget berarti emang tantangannya itu banyak ya Ustadz. Benar-benar karena ini curhat sedikit ya Ustadz ya benar. Nah saya sendiri kan juga ikut organisasi OSIM di MIT Bina Insan Cendekia. Nah itu kan kadang itu ketika ikut organisasi dan juga kita kan tetap ada tanggung jawab dalam bidang akademik ya Ustadz ya. Nah itu biasanya bakalan menghadapi burnout atau stres gitu. Nah itu bagaimana cara memanajemen waktu itu biar keduanya itu tidak tertinggal seperti itu. Kalau di dalam lingkup sekolah itu biasanya sudah diatur oleh entah itu kepala sekolah atau pembina Mbak Ziva. Jadi itu berjalan beriringan antara akademis dan orang-orang atau teman-teman yang mengikuti organisasi. Yang jelas teman-teman yang organisasi entah itu ketika rapat atau ketika kegiatan menjalankan suatu program organisasi itu tidak bertabrakan dengan waktu belajar. Dan itu memang dibangun untuk memanage itu tadi ya tergantung kita sendiri. Kalau di dalam dunia belajar itu dibantu oleh pihak sekolah, pembina atau kepala sekolah. Oke, benar-benar. Nah, selanjutnya gini Ustadz, setiap kita berorganisasi pastinya kan kita akan bertemu dengan banyak orang ya Ustadz, terus dan juga pemikiran-pemikiran yang berbeda sehingga tadi menyebabkan banyak tantangan-tantangan kan dari internal organisasi itu sendiri. Betul. Nah, untuk mengatasi tantangan itu kan pastinya perlu keefektifan tim nih Ustadz. Nah, cara untuk membangun keefektifan tim yang baik itu seperti apa Ustadz? Tentu langkah yang pertama adalah memastikan tupoksi dari masing-masing bidang agar tidak bertabrakan, gitu Mbak Ziva. Kalau sudah tupoksi itu sudah berjalan sesuai dengan bidangnya, insya Allah tim itu akan berjalan sangat solid dan efektif. Maka tujuan dari organisasi itu sangat-sangat mudah untuk ditaklukkan. Gitu. Yang jelas itu tadi, tapi sekali lagi tanpa menyampingkan komunikasi yang baik. Oke, betul. Jadi tahu di mana porsinya masing-masing ya Ustaz dalam organisasi itu. Oke, terima kasih Ustaz Zaki sudah mau menemani kita sampai di akhir podcast kita kali ini. Saya selaku pembawa acara di episode podcast kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Zaki. Kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.